Itu jelas betul bahwa di situ tanpa adanya kesalahan. Kesalahan antara lain adalah munculnya tulisan atau kemudian yang disebut sebagai microtext itu ya, microtext atau kemudian itu yang disebut ada tulisan bukan Universitas Gadjah Mada tapi Universitas Gadjah Adam. Nah, itu fakta nih loh. Ada screenshotnya persis. Jadi bukan hanya dari gambar. Nah, itu nanti detailnya pada bagian kedua ketika dia pakai surat kuasa. Nah, kalau hadir pasti akan ditanyakan, pelapor benar ini ijazah Anda? Coba tunjukkan jaksa. Tunjukkan oleh jaksa. Benar yang mulia. Kemudian saudara tersangka atau terdakwa, benarkah Anda pernah hadir di acara ABC? Benar. Udah, itu aja. Dari situ kemudian ijazahnya dilihat sekilas oleh hakim. Udah. Apa itu pembuktian ijazah? Tidak sama sekali. Pembuktian ijazah itu ada yang seperti di sidang CLS di Solo yang secara aneh itu kemudian dihentikan di akhir. Penghentian tidak kompetensi dan lain sebagainya itu harusnya di depan, tiba-tiba di belakang. Makanya Tokham juga lagi mendampingi para purnawirawan TNI untuk terus dengan CLS dan jangan mangkir lagi dari sidang CLS yang ada di Jakarta Selatan karena itu untuk menguji ini. Jadi kami akan yakinkan bahwa yang namanya pengejaran soal ijazah palsu ini terus dilakukan. Nah kemudian apa? Kami terus menyampaikan ya Mas Refli dan teman-teman yang lain bahwa kenapa dukungan sebelum nanti kita bicara detail soal topi merah, kenapa dukungan saya ada terhadap yang karena ini untuk menjawab peristiwa persis seminggu yang lalu. Jadi seminggu yang lalu itu ada peristiwa bagus di salah satu TV swasta yang mikrofonnya ada di sini sekali lagi terima kasih ya. Yang waktu itu kita bongkar habis orang yang awalnya bilang saya akan menelanjangi Roy Suryo. Taunya dia sendiri yang telanjang. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Ya ditelanjangi oleh statement-statementnya sendiri. Bahkan terima kasih TV yang bersangkutan malah sudah nulis nih. Membuat liputan bagus nih. Jejak digital respon. Wah ini bagus. Teman-teman nonton aja itu. Ya itu ada banyak tuh statement termasuk dia statement soal saya akan gugat 126 triliun kepolisian kalau tidak bisa membuktikan. Mana sekarang? Buktikan kalau kamunya balik badan ya. Itu buktikan. Kemudian juga nanti akan dikejar. Soal ini malah justru dari termul-termul sendiri. Soal ijazah palsu dan juga soal surat kematian yang ada di dia. Itu harus dikejar. Dan seminggu yang lalu itulah makanya ketika TV yang bersangkutan menampilkan ini pada jam 8 lebih 8 menit ya. Kemudian itu menit ke 49 kalau tak ada rekaman YouTube-nya. Dia sendiri mengatakan silahkan dianalisa dan ini terbuka. Lah begitu kita analisa dan ini bukti ya bahwa gambarnya tadi itu tertayang di TV. Jadi ada hostnya Mas Aiman dan kemudian ini si Dokter Rismon Hasyolan Sianipar M. Nah itu dengan dia katanya minta dipanggil begitu ya. Momon kan kalau dipanggil si Momon marah katanya. Ang ini ya. Itu jelas betul bahwa di situ tanpa adanya kesalahan. Kesalahan antara lain adalah munculnya tulisan atau kemudian yang disebut sebagai microtext itu ya, microtext atau kemudian itu yang disebut ada tulisan bukan Universitas Gadjah Mada tapi Universitas Gadjah Adam. Nah itu fakta nih loh, ada screenshotnya persis. Jadi bukan hanya dari gambar. Nah itu nanti detailnya pada bagian kedua ketika kita jawab soal hukum yang ada. Tapi yang jelas apa? Kemudian itu terjadi karena ada sebuah WA, meskipun ini nomor pribadi yang nanti kita bahas ya, yang itu dikirimkan kepada yang bersangkutan pada topi merah. Nanti kita bahas ini. Perlu tidak kita jawab, tapi yang jelas saya minta izin kepada Bang Refli dan juga kepada Troya, Tokham dan kemudian kepada TPDT bahwa saya akan mendampingi topi merah. Ya, di dalam kasus dan saya bersedia menjadi saksi karena saya ada di tempat ketika kejadian di lantai 3 gedung Ainis itu. Pak Refli juga ada itu ya. Ya dan teman-teman lain juga ada. Bahkan ya. Saya ngundang topi merah. Iya, gitu bahkan beliau ngundang topi merah. Kemudian salah satu penasihat hukum yang nanti akan terlibat di dalam itu adalah juga hadir waktu itu bicara juga di acara Rakyat Bersuara. Ada dua sebenarnya. Satu bicara di stage, bicara di panggung, yang satu bicara juga di floor, ya. Jadi temuan terbarunya kami apa? Yang namanya Gadjah Adam ini sekali lagi, itu kalaupun itu disebut
sebagai sesuatu yang resmi dari UGM, kita tanya, keputusannya mana? UGM kalau itu menyatakan itu resmi, itu Microtech pengaman. Ya, ada nggak? Jangan buat keputusannya mundur. Kemudian, saya belum akan bocorkan di sini ya. Posisi tulisan Gajah Adam itu, di antara tulisan Universitas Gadjah Mada, itu tidak sama dengan ijazah yang disebut-sebut itu ijazah dari Joko Widodo. Dan Topi Merah juga sudah membuktikan dengan menggunakan program yang sama, tidak muncul ya tulisan-tulisan ini. Jadi artinya tulisan-tulisan ini tidak muncul kalau digunakan rumus yang atau hitungan yang ada pada lakukan oleh si Rismond. Jadi sekali lagi kita tetap tantang dan jangan coba-coba ada orang-orang yang kemudian ikut ribut juga sok-sok mengaku UGM. Ada tuh satu orang itu ya, namanya Andi Asuwan itu ya. Ya. Iya loh namanya itu kok protes Andi Asuwan ya. Namanya itu dia bukan UGM, bukan apa, nggak ada legal standing. Dia ikut aja ribut aja dan mengatakan saya dapat dari bela agama bela UGM. Apa yang dia hadirkan itu adalah bukan foto asli, saya yang motret sendiri ada di tempat. Dia hanya dapat dari orang lain, dia gaya aja. Ya maklum lah kalau pendidikannya D3 sastra itu ya kayak gitu itu orangnya. Oke, saya kira itu dulu ya Mas Refli supaya nggak terlalu panjang di sini. Yang jelas saya berterima kasih dan mendukung penuh upaya dari Troya untuk menindaklanjuti di Kejaksaan, kemudian di Komnas HAM, kemudian di Irwasum dan tempat-tempat yang lain. Dan juga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cari itu adalah soal etika. Jadi kalau ada orang bicara panjang lebar tapi etikanya nggak ada, itu namanya dia nggak punya etika. Termasuk ada ini, lawyer yang tiba-tiba bersama-sama kami, yang kemudian disalami oleh Mas Refli, saya kenal baik dengan ini tapi ketika belok kemudian tidak ngasih tahu. Nah itu namanya pelanggaran etika. Makanya saya pakai gambar ini untuk menunjukkan orang yang nggak punya etika. Nah cari apa? Cari etika. Nah cari apa? Yang dicari adalah etika. Etika yang hilang. Jadi di sini udah banyak etika yang hilang, termasuk etika dari para kuasa hukum yang di sono, yang harusnya dia akan diadukan lagi ke dalam komisi etik ya, atau ke dalam dewan etik di organisasinya. Nah, saya nggak tahu orang ini siapa, tapi orang ini juga nggak punya etika ini ya, biasa itu ya. Tapi saya pakai aja gambarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari teman-teman? Ada? Nggak ada ya? Cukup ya? Ya. Saya nggak basa-basi, kalau ada tambahan silakan. Iya. Nggak ada ya? Ya. Oke. Ya, kawan-kawan semua, kami sudah menyampaikan tadi ya apa yang kami sampaikan. Tapi sekedar highlight biar teman-teman tidak bingung ya. Yang kami sampaikan itu satu, kami akan menjawab surat Komnas HAM. Kami ingin mengatakan dan menyatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus ini. Satu. Yang kedua, kami akan menindaklanjuti surat ke kejaksaan. Tidak hanya formil tapi juga materialnya. Yang ketiga, kami meminta agar Komisi 3 DPR itu menerima kami, dan kami hari ini sudah melayangkan surat. Sebenarnya follow up dari surat sebelumnya, tetapi oke lah karena organisasinya beda kemarin. Ya. Dulu Bala RRT, sekarang Troya. kemudian Troya, karena Rismond keluar belok tadi. Oh iya, belok. Nggak Itu punya yang etika. ketiga. Yang keempat, kami juga akan melakukan langkah-langkah bila mana tidak ada tanggapan lebih lanjut dari Irwasum, mungkin ke Kompolnas, mungkin juga ke Ombudsman. Yang kelima, kami akan melakukan gugatan atau permohonan kepada Komisi Informasi Pusat terkait dengan 709 data yang dianggap sebagai data pendukung untuk menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Kita pengen tahu itu data apa aja. Ya. Karena diantaranya 505 berasal dari UGM. Nah itulah lima hal yang kemudian kami sampaikan hari ini untuk menjadi summary dan perhatian dari kawan-kawan media sekalian. Kami ucapkan terima kasih, dan setelah ini kami undur diri dan memberikan kesempatan kepada tim dari Topi Merah untuk melakukannya. Tapi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan Troya, Ya. tidak ada kaitannya dengan Tokham, tidak ada kaitannya dengan TPDT. Ini adalah murni kebetulan kami melakukan press conference dan mereka juga ingin melakukan press conference, maka press conference kami Troya secara resmi kami tutup. Dan kemudian barangkali di stop dulu gambarnya, baru kemudian dibuka lagi untuk Troya. Ya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum. Sorry, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Sorry, maaf. Kalau ada pertanyaan,
kita buka, tapi kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Oke. Sudah ya? Oke, tidak ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Keren cadas. Oke. Udah siap-siap yang baru ya? Ya.